Memanasnya konflik di Timur Tengah, terutama di Iran dan Israel, membuat pemerintah Indonesia meminta warganya yang bermukim di sana untuk meninggalkan negara tersebut. Gelombang pertama warga negara Indonesia atau WNI yang dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini. Kita akan langsung menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sudah ada produser lapangan Irin Wardani di sana. Irin, bagaimana agenda pemulangan WNI ke Indonesia pada hari ini? Iya, selamat siang Syasha. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang WNI yang sudah berhasil dievakuasi dari Iran melalui jalur darat menuju ke Azerbaijan Baku dan akan dipulangkan ke Indonesia atau ke tanah air pada hari ini, memang jadwal awalnya mereka akan tiba pada pukul 3 sore dengan menggunakan pesawat Qatar Airlines. Itu informasi yang sedari kemarin kami mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Namun ternyata baru saja pada sekitar 10 menit yang lalu, Syasha, kami mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi pemulangan atau situasi pemulangan bagi para WNI yang rencananya pada pukul 3 sore nanti sudah tiba di tanah air, ternyata harus mundur, diperkirakan akan tiba pada pukul 17.35 sore dengan menggunakan Turkish Airlines dengan kode penerbangan TK56 di Bandara Soekarno-Hatta. Namun jumlahnya, kalau tadi kami sempat mengkonfirmasi bahwa apakah jumlah di gelombang pertama ini masih 29 orang, jumlah tersebut juga masih tentatif seperti itu karena akan ada beberapa penerbangan. Kalau dari rencana yang sudah disiarkan atau sudah kita ketahui bahwa Kementerian Luar Negeri sudah berhasil mengevakuasi 96 WNI dari Iran dari 386 WNI. Jadi total sebenarnya ada 386 WNI yang ada di Iran, Syasha. Namun yang bersedia untuk dievakuasi adalah 96 orang, termasuk 1 orang negara asing. Jadi totalnya 97. 1 orang negara asing ini adalah warga negara Iran yang merupakan pasangan dari warga negara Indonesia yang juga turut dievakuasi oleh pemerintah Indonesia, Syasha. Dan proses evakuasi sudah berlangsung sejak tanggal 21 Juni 2025 menggunakan perjalanan darat selama 16 jam menuju ke Baku, Azerbaijan, dan kemudian direncanakan tiba di tanah air setelah berbagai peristiwa atau berbagai situasi pada pukul 17.35 dan semoga tidak ada perubahan lainnya. Sedangkan 290 warga negara Indonesia lain masih memilih untuk bertahan di Iran, namun memang pemerintah Indonesia terus mendorong agar mereka terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia, perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di beberapa titik di Iran. Seperti itu situasinya digambarkan bahwa Iran saat ini sedang kesulitan internet. Seperti itu komunikasinya juga sudah mulai terbatas. Namun 290 warga negara Indonesia ini masih memilih bertahan karena menganggap bahwa situasi di area mereka masih tergolong kondusif atau aman, tidak ada ekses atau tidak ada dampak dari serangan Israel ataupun Amerika yang terjadi sejak tanggal 19 Juni 2025 dan juga sejak serangan Amerika Serikat ke beberapa situs nuklir milik Iran sendiri pada tanggal 22 Juni 2025. Syasha, juga dari Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa saat ini masih terus melakukan komunikasi terhadap 190 orang warga negara Indonesia yang ada di Israel karena mereka statusnya adalah program peserta magang dan memang setelah dicek oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sendiri bahwa program magang dari 190 orang ini sebenarnya sudah selesai. Proses komunikasi masih terus berjalan karena memang ada kendala-kendala sekali lagi dalam proses dokumentasi seperti itu, dokumen-dokumen yang harus mereka bawa, komunikasi dan segala bentuk surat-surat yang harus mereka sertakan itu masih tergendala karena sekali lagi internet dan juga aliran listrik yang terbatas baik di Israel maupun di Iran. Dari 194 orang yang ada di Israel, 190 masih dalam proses komunikasi, 4 orang lainnya sudah berhasil dievakuasi melalui jalur di Jordania dan juga direncanakan pulang pada hari ini. Namun kami juga masih bertanya-tanya 4 orang yang berhasil dievakuasi dari Israel ini kemudian terbang dari wilayah Jordania, apakah akan tiba di waktu yang bersamaan hari ini juga atau mengalami kemunduran seperti itu karena memang ada beberapa periode penerbangan atau ada beberapa gelombang penerbangan untuk warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi baik itu di Israel ataupun di Iran.
kami masih menunggu proses perkembangan informasi selanjutnya karena memang masih banyak sekali perubahan-perubahan yang dinyatakan oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri sendiri bahwa semuanya bersifat situasional seperti itu. Jumlah warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi apakah akan tiba sesuai rencana di gelombang pertama 29 orang atau ada penambahan atau pengurangan karena rencananya mereka dibagi ke dalam 3 gelombang hari ini tanggal 24 Juni 2025, esok hari dan juga sampai tanggal 26 Juni 2025. Itu untuk 97 orang seperti itu. Tapi apakah hari ini dengan penerbangan Turkish Airlines pada 17.35 apakah akan bertambah atau seluruh warga negara Indonesia berhasil dipulangkan hari ini? Kami masih menunggu informasinya karena di sini kami sudah menunggu sejak siang tadi di Bandara Soekarno-Hatta arrival waiting lounge di Terminal 3 kedatangan kedatangan internasional maksud saya, dan memang informasinya sampai saat ini masih melalui jalur komunikasi via pesan melalui pesan berbayar atau pesan WhatsApp seperti itu. Jadi memang belum ada perwakilan Kemenlu ataupun perwakilan dari Menko Polhukam sendiri yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Jadi memang informasi yang kami dapatkan masih sangat minim sekali, tapi semoga memang pada pukul 17.35 warga negara Indonesia yang sudah berhasil dievakuasi dari Iran bisa tiba dengan selamat dan sehat karena memang dari Menteri Luar Negeri sendiri Sugiono yang menyatakan pada kemarin menyatakan bahwa kondisi 96 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Iran yang merupakan pasangan dari warga negara Indonesia itu dalam kondisi yang cukup baik, sehat, walaupun perjalanan membuat fisik mereka lemah seperti itu karena 16 jam melakukan perjalanan darat dari Iran ke Azerbaijan itu tentu saja membuat kelelahan. Jadi mereka beristirahat dan siap untuk kembali pulang ke tanah air. Syasha. Baik, Irin Wardani, terima kasih laporannya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.